20 ya. Dengan 20. Saya cuma mau ngeliat antum rekam aja. Iya. Tes saduale, saduale. Oke, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Kita mulai lagi untuk kegiatan Bang, kita. gini Bang. Oh. Oh, macam wartawan apa? Hah? Abang sambil ngomong gini-gini aja. Ya. Biar nggak masuk. Oke. Oke, Bang. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita duduk aja ya. Ini enggak saya jelaskan ini langsung. Ah, ini langsung. Perusahaan aja dulu, Bang. Ya, PT Wisma dari itu sama desa mana, desa, kecamatan, kabupaten. Oke, baik, terima kasih. Kami jelaskan histori dari pabrik kita ini. Pabrik kita ini namanya PT Tanjung Selamat, PTS, PT Inti Sepadan Jaya. Pabrik kita ini berdiri di tahun 1996. Nama dusun kita ini dusun Aiknauli, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Indonesia, ya betul. Masih di Indonesia ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan menjelaskan tadi kita sudah lihat secara prosesnya. Ini akan kita jelaskan mungkin lebih detail apa aja sih proses yang terjadi di pabrik kita ini, Pak. Mungkin langsung supaya lebih memperjelas akan saya jelaskan mulai dari raw material kita lah ini, Pak. Jadi di pabrik kita, pabrik Tanjung Selamat itu memiliki kapasitas 60 ton per jam, di mana kita mengolah TBS. TBS yang kita olah itu berasal dari kebun kita sendiri atau TBS inti, dan juga TBS eksternal atau biasa disebut dengan TBS dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar pabrik kita ini. Kalau sekarang ini kita rata-rata kita olah TBS inti kita itu 70%, 30% itu dari buah masyarakat lah ya. Untuk proses pertama, ini kita raw material kita, ya TBS kita. Ini proses pertama seperti yang sudah kita lihat tadi, ini TBS mentah, tandan buah segar. Pertama kita masukkan ke rebusan, Pak. Direbus dulu. Tujuan perebusan itu, yang pertama itu tujuan utamanya salah satunya adalah nanti untuk memudahkan lepasnya berondolannya ini dari janjangannya. Kemudian juga untuk melenakkan daging buah, itu salah satu tujuan utamanya, Pak. Jadi kita contoh sampel di sini. Inilah dia contoh berondolan. Ini masih berondolan apa? Berondolan mentah lah. Kalau kita lihat di sini, warna kuning ini adalah daging buahnya, mesokapnya. Dari daging buah yang kuning inilah CPU itu, Pak. Kemudian yang warna hitam itu adalah cangkang, sel. Kemudian yang di dalam ini adalah inti atau kernel. Inilah yang komposisi dari berondolan ini. Ini dia contohnya berondolan bulatnya tadi, Pak, kan. Tadi ini kita rebus. Hasil akhirnya seperti ini. Inilah hasil akhirnya berondolan yang sudah direbus dia, Pak. Agak menghitam dia di sini kan. Udah bisa kita kita cabik gini ya. Kalau tadi yang mentah kan belum bisa, masih keras dia, Pak, kan. Setelah direbus dia masih seperti ini. Kemudian tadi setelah direbus dia masuk ke namanya stasiun tracing. Stasiun tracing itu gunanya adalah untuk memisahkan antara janjangan dengan berondolannya. Inilah janjangannya, intibannya. Ini tadi berondolannya. Berondolan masak ini tadi. Kemudian berondolan ini masuk ke stasiun berikutnya namanya stasiun digester. Di digester terjadi proses melunakkan daging buah. Setelah dilunakkan daging buah, kemudian dia masuk ke proses ekstraksi. Ekstraksi itu dilakukan di stasiun press. Inilah masuk ke stasiun press, dia di press gini. Keluarlah dia di sana 3 produk. Ini masuk di press 3 produk namanya crude oil. Inilah dia, tapi masih minyak kotor dia, Pak, ya. Ini masih CPO tapi masih kotor. Kemudian nut yang dari presnya, ini nut, Pak. Ini tadi bagian luarnya ini adalah cangkang. Bagian dalamnya ini tadi adalah inti. Inti. Ini fibernya. Ini tadi kalau kita lihat di sini tadi kan, ininya itu.
Tapi udah keluar minyaknya ini. Nah, yang tadi yang hitam sama yang apa itu, yang hitam sama putih itu, itulah nutnya ini, yang ini Pak. Ini yang di dalam ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, terpisah dia. Untuk proses selanjutnya, ini tadi kan masih minyak kotor Pak kan. Ini kita olah ke stasiun klarifikasi, dimurnikan, karena kita kan punya standar Pak kan. Yang bisa dia, kadar kotoran, kadar air CPU itu yang laku dijual di pasaran itu ada. Contohnya misalnya CPU itu, kadar airnya itu maksimal dia 0,25%. Kadar kotorannya itu 0,025%. Ah, inilah dia yang sudah jadi dia Pak. CPO. Inilah yang kita jual, CPO. Inilah CPO yang kita jual Pak. Yang sudah jadilah dia, yang sudah memenuhi kriteria pasar. Ini yang ada di tangki itu tadi ya? Iya, yang tangki truk tangki dari warna oranye tadi. Nah, ini dia. Kemudian tadi kan di press tadi kan ada 3 produk Pak kan. Ini kemudian nutnya. Nut inilah inti kalau dibilang. Di dalam. Kalau kelapa hibrida itu ini sebenarnya kita dari kelapa itu kan. Ini kita kirim ke stasiun kernel. Ini kita olah lagi. Ini kita pecah di ripple mill, menghasilkan 2 produk namanya cangkang. Cangkang tadi yang kita lihat itu di sana itu. Yang Bapak pegang tadi ya? Cangkang dan inti. Ini lentinya. Ini yang di dalam ini tadi. Kernel. Kernelnya. Tuh di sini tadi kita lihat. Sorry yang warna. Inilah dia ini. Ini dia. Di dalam. Ya. Intinya inilah kita jual juga. Ini CPO kita jual, hasil produk air tadi. Ini kita jual, cangkangnya kita jual. Jadi kita jual di sini CPO, kernel inti sama cangkangnya. Kemudian fibernya, ini tadi fibernya ini kita buat sebagai bahan bakar boiler. Bahan bakar boiler itu dipakai fiber ini. 99% pakai fiber, kita tambah sedikit cangkang sekitar 5%. 99% itu. Bahan bakar utama dari boiler itu. Boiler itu kan kita menghasilkan steam. Steamnya kita gunakan untuk memutar turbin. Turbin itu menghasilkan listrik. Listriknya kita pakai untuk proses pengolahan kita. Exhaust dari kelebihan dari steam tadi, keluaran dari turbin, exhaustnya kita pakai untuk merebus buah. Merebus di sini lah tadi, merebus yang disterilisir itu supaya dihasilkan ini tadi, buah matang ini. Jadi kita merebusnya itu pakai steam, bukan pakai air. Jadi kita rebus dia 90 menit sampai matang lah dia seperti ini. Udah di sini. Inilah dia Pak. Ya Bu? Kenapa pakai steam nggak pakai air rebusnya? Kalau pakai air kan repot bukan. Sementara kita kan kita memanfaatkan energi yang ada di sekitar itu. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Berarti limbah cangkang sama limbah serabutnya digunakan bahan bakar? Ya, bahan bakar. Tapi yang kita internal yang kita pakai cangkang ini hanya 5% aja. Sisanya kita jual. Ya. Ada produk turunan dari cangkang itu Bang, misalnya untuk bahan bakar. Kalau sekarang inilah yang disebut dengan bahan bakar biomasa inilah Pak. Pengganti bahan apa kalau kita banyak sekarang itu yang ramah lingkungan kan ini dia. Cangkang ini. Pengganti batu bara. Kalau batu bara itu kan berbahaya kan, efek rumah kaca, bahan bakar fosil. Tapi sekarang ini Pak, mungkin di luar negeri pun sudah banyak dipakai ini. Lebih ramah lingkungan dia dibandingkan dengan bahan bakar fosil lah. Abang tadi sebutkan kapasitasnya 60 ton per hari. Bukan. Jadi pabrik kita ini kapasitasnya itu TBS kita olah TBS itu 60 ton per jam. Ini 60 ton per jamnya. Iya. Jadi kalau cangkangnya itu Bang, Kalau cangkang, menghasilkan berapa ton? kalau kita di pabrik kita ini dia mas balannya itu 6% lah. 6%. Jadi kalau kita katakan olah 1000 ton berarti 60 ton lah dia cangkangnya. Gitu. Kenapa kita lebih banyak pakai fiber untuk bahan baku kita, terus cangkangnya hanya 5%? Karena sudah cukup dia Bu. Dengan pakai fiber aja nilai kalorinya udah cukup untuk memanaskan
untuk bahan bakar boiler tadi. Sisanya eksesnya itulah yang kita jual. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi, ini kan proses dari klarifikasi kan, pemisahan dia CPO-nya ini ada dia produk akhirnya atau dibilang dulu ini limbah cair. Limbah cair inilah kita kirim ke biogas, diolah dengan bakteri menghasilkan gas metan. Nah, jadi mas balannya itu ada sekitar 46%. Turunan dari ini. Hasil buangannya lah, Sampahnya sampahnya dari sini. Inilah dia namanya limbah cair. Jadi nggak dibuang juga lagi. Nggak dibuang. Ini kita proses di apa untuk menghasilkan gas metan. Mengandung air juga. Ya, mengandung air. Berapa tabung bang yang mengolah itu bang? Kita punya di sini. Kalau kita 5, Dan mengeluarkan berapa kPa untuk listrik? kalau hitung-hitungannya gini lah Pak, pas balang kita kan 46%. Jadi kalau misalnya kita olah TBS 1000 ton, berarti pomenya itu adalah 460 ton. 460 ton itu 1 ton 1 meter kubik pome itu menghasilkan gas itu 40 meter kubik gas metan. Kalau dikonversi. Kalau listrik 1 meter kubik gas metan bisa menghasilkan listrik 1,5 kW. Itulah. Bagaimana hitungannya kita menjual PLN bang? Kalau hitungan kita sebutkan per bulan, berapa yang bisa kita suplai PLN dalam bulan? Jadi kalau PLN kan kita agreementnya kan ada kontraknya. Jadi mereka minta kontrak, contohnya kita ini 1 mega per jam. Itulah. Jadi kita supply lah berapa. Kita kan ini kan ada berapa? 1.600 ya. 1.500 kPa. Tapi yang kita listrik yang kita apa itu hanya 1 mega aja. 1.000. Sisanya kita gunakan. Sisanya ya inilah masih sebagian kita gunakan sebagai bahan bakar boiler, burner. Jadi gas metan ini bisa dipakai sebagai bahan bakar GE, mesin, bisa juga sebagai bahan bakar boiler. Kita bakar sisanya. Ya. Karena permintaan PLN yang terbatas, Iya. kapasitas kita menjual PLN yang masih Permintaan dari PLN ya. Maunya apanya lah, agreementnya lah. juga di situ ya. Iya, bisa. Berapa maksimal kemampuan kita bisa supply PLN? Kalau apa tadi 1,5 mega bisa. Bisa kita supply. Ya. Ya 1.500 kW atau 1,5 megawatt. Ya. Per jam. Ya kali 24 lah kali 1 hari kan. Kira-kira gitu. Berarti kalau daerah sini mati lampu nggak pernah apa ya? Harusnya nggak perlu lampu ya. Kalau itu kan PLN yang membaginya Pak. PLN yang membagi itu, kita nggak apa, kita pokoknya kita kirim ke mereka. Itu aja, mereka yang mengaturnya Pak. Ada gedung-gedung sosial atau rumah ibadah yang kita supply secara gratis dari STTK untuk kawasan ini. Kalau di sini dia kita jual ke PLN aja, kita nggak bisa langsung jual ke masyarakat. Iya. Teknologinya kan nggak buat sembarangan. Instalasinya juga kan dipegang Iya. PLN lah yang mengaturkan, PLN kan ada R1, R2, mereka lah mengatur itu. Mungkin aja Pak. Ya itulah Pak, kira-kira proses pengolahan kita di sini, material-materialnya. Ini tadi solid. Ini solid kan hasil air dari sini ini. Kita olah tadi, kita namanya pemurnian apa di namanya trikanter di sini, ada hasil airnya juga ini. Limbah padat, solid. Ini sekitar 4% ini. 4% dari dari sini. Solid ini banyak kegunaannya. Bisa sebagai pupuk, bisa juga sebagai sekarang ini jadi makanan ternak. Makanan lembu ini. Makanan lembu. Ini kita kasih ke masyarakat dalam bentuk CSR. Ada peternak-peternak sekitar sini. Tidak kita jual CSR aja Pak. Ini. Berarti tidak ada dalam satu buah itu tidak ada yang tersisa. Ya, semua bisa dimanfaatkan lah. Ini berapa Pak per hari? Kalau ini kita masalahnya 4%. Berarti kalau kita ngolah katakanlah 1.000 ton berarti 40 ton lah. Per hari. Tergantung pengolahannya. Kadang kita ngolah 1.000, kadang 1.200. Bisa kalau pabrik kita ini maksimalkan 24 jam 1.440 ton per hari. Kalau dia jalan 40 ton per
Ya, tergantung TBS-nya lah. Pokoknya maksimal 40 ton per hari. 1.440 ton per hari. 1.400. Ah, ya. Cuman rata-rata Kalau rata-rata sekarang ini, kalau dia semester 1 kita 1.000 ton. Tapi nanti kalau udah semester 2 bisa sampai 1.400 ton per hari. Jadi di Ah, pabrik ini ya, udah ada semua alat untuk mencacah ini. sudah ada. Ya, itu data dari Atau dia stes satu alat aja. 1.400 berapa tadi, Pak? 1.440 ton Per hari. per hari. Dia alatnya beda-beda. Beda-beda. Ya. Biomasa itu kan kita dengar tadi ada mikroba positif yang digunakan bukan menggunakan kimia. Ya, kita tidak ada penggunaan kimia di biogas itu. Semua itu apalah organik. Maksudnya tahapan-tahapan bagaimana proses. Ya, mesin ini untuk apa? Mesin ini apa? Kalau di sana di biogas ya pome ini aja, pome ini sebagai feedingnya, kita masukkan ke dalam, di dalamnya itu sudah ada bakteri kan. Nah, bakteri itulah yang mengurai di dalam, melakukan apa namanya itu, secara kimia fermentasi di dalam, dihasilkannya gas metan. Kan ada yang bentuk apa tadi, itulah metan kaptur namanya. Nah, itulah dia karena tekanan gasnya itu. Nah, dari metan kaptur yang di atas itu kita hisap. Pak, mesin-mesin apa aja tadi Pak yang digunakan Pak? Berapa lama limbah itu bisa menghasilkan gas atau harus digunakan di limbahnya? Dia sirkulasi aja terus. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Nah. Iya. Untuk proses pengolahan tadi, mungkin di tiap flowchart dari sini, inilah bisa kita lihat Pak ya. Mulai dari timbangan, loading rem, lori, sterilizer tadi untuk ngerebus. Kemudian masuk ke tracing, pemisahan antara berondolan dengan jangan kosong. Kemudian masuk ke stasiun press, itu terjadi untuk proses ekstraksi tadi. Untuk memisahkan fiber, crude oil sama fiber, sama nut. Kemudian dari stasiun press kan diartikan tadi 3 produk Pak kan. Nah, crude oil ini dikirim ke stasiun klarifikasi. Nah, klarifikasi ini Pak, sorry. Dari stasiun press ini kan kita hasilkan 3 produk Pak kan, crude oil, nut sama fiber. Nah, crude oil ini kan masih minyak kotor yang dihasilkan dari sini, kita olah lagi namanya ke stasiun klarifikasi ini. Untuk menghasilkan CPO, solid sama happy paste. Inilah keluaran dari stasiun klarifikasi. Kemudian nutnya kita kirim ke stasiun kernel. Stasiun kernel ini untuk memisahkan antara cangkang dengan inti. 2 produk lah dari situ, stasiun kernel ini. Ini kan ada stasiun kernel, ada untuk memanaskan kernelnya, ini untuk bangker kernelnya Pak. Kemudian untuk CPU tadi dari stasiun klarifikasi dimurnikan di sini. Ini semua mesin klarifikasi ini. Inti itu hanya sebatas itu Pak. Iya. Diubah produk turunan misalnya. Iya, kita Itu enggak ya? iya, kita jual iya, kita hanya jual kernel aja. Dari kernel ini dihasilkanlah produk tadi Pak. Setelah dia memenuhi baku mutu, kita simpan bangker kernel, dari bangker kernel ini kita lakukan dispek penjualan lah. Iya. Di sini ada namanya stasiun technical oil. Ini dari sini. Jangkau sini, ini masih ada di sini, ada lapisan minyaknya. Jadi ini kita press lagi, dimasukkan apa di sini? Minyak segregasi atau technical oil. Ini kita jual juga. Ini biasanya dipakai untuk biodiesel. Tangkos lah dikembalikan ke lahan. Oh, tangkos kalau kita di sini, ini kita bakar di insenerator. Oh, bahan bakar. Kemudian dia apanya itu, abunya itu kita jadikan pupuk. Kita pupuk dikirim ke kebun. Ya. Sama lah itu ya. Iya. Itu Bang, ini yang menarik Bang. Biogas ini Bang. Yang biogas di sini, tadi kan limbah cair ini yang dari stasiun klarifikasi kita kirim ke stasiun biogas di sini. Ini dia dari stasiun biogas ke apa nih?
cooling tank masuk ke inilah dia apa? Nah, ini digesternya di sana, di sinilah diolah dia Pak. Ini proses sebelum masuk ke digester lah ini. Digester yang namanya tadi yang bentuk bulat itu Pak. Ada berapa unit tadi? 5 unit. Nah, ini di stasiun pemurnian gas metan lah ini. Di sini sebelum masuk ke gas engine. Nah, ini kan sebagian kita buat sebagai gas engine, sebagian untuk bahan bakar boiler. Tahun berapa ini Bang beroperasi kita bisa menjual apa ya? Kalau PLN kita memang masih baru lah, baru tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Tapi kalau biogas ini udah sekitar 2018. Ya. Bang, yang ini ada tidak upaya untuk mengolahnya menjadi bahan kain? Ada. Ini fiber dari sini, ini sekarang dipakai, kita kan ada grup kita. Beda ini fiber ini. Ini dia. Ya, bukan ini. Ini yang dari ban pres. Ini sebagai bahan bakar kertas bisa. Bahan bakar kain pun bisa. Ini sekarang saya pernah ini kita jual kan pabrik apa juga termasuk grup kita lah RAPP April. Per bulan berapa kita bisa keluarkan? Kalau di sini kita belum ada kirim ke sana. Pabrik kita yang di Riau. Pabrik kita yang dekat sana yang kalau di sini masih murni kita bakar, kita jadikan pupuk lah semua. Kapasitas 1,5 ya Bang, tapi yang sudah dijual 1 ya Bang. Iya. Pertengahan 2025. 2025. Berarti 1 tahun lah Pak ya? Iya Pak. Ada lagi? HP siapa nih? Ya, HP Pak. Proses roasting dia. Berarti dark ya, Pak. Medium dark. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan, silakan Pak. Berarti di PKS ini nggak ada episodenya 51, 52, 53 hingga di murnikan. Ya, kita mampatkan semua lah Pak. Iya. Setelah limbah lagi. Iya. Sebetulnya ada. Apanya? Sejarah sawitnya Bang, berapa ton biasa masyarakat dari pabrik berapa? Kalau kita di sini kira-kira fluktuatif lah, fluktuatif. Kalau kita di sini TBS inti itu kita sekitar 70%, 30% itu adalah buah luar TBS masyarakat. Ya, tapi kalau banyak tetap kita terima. Yang penting dia pabrik kita kan 1440. Bang, nama Norton Sitorus kan? Iya. Norton. N ada. Abang dari Solo kan? Solo. Iya kan? Bukan abang Solo kan? Iya, dari Solo, Toba. Iya. Manager. Iya. Mill manager lah. Mill manager. Bill manager. Mill. MILL. Gelar sarjana apa Pak? Hah? Gini ya, Bang pas nih kan Norton Sitorus manager. Iya. PT Pabrik Tanjung Selamat. Oh, dia namanya Pak. Oh. Ini di sini. Waduh.